Puji Tuhan, kita bertemu kembali Bapak Ibu sekalian, dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita akan membuka hati, dan saya percaya kebenaran firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita. Saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa saya ingin mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Hana beberapa waktu yang lalu tentang penghibur? Karena menurut saya, saudaraku, kita semua hari-hari ini perlu kekuatan yang baru, ya. Apalagi saudaraku menghadapi COVID-19 yang tidak kunjung reda ini, ya. Saudara dan saya butuh kekuatan yang luar biasa, ya. Karena itu, saudaraku, saya ingin pagi hari ini sedikit mengulas bagaimana saudara dan saya sebenarnya kita ini disertai oleh Roh Kudus, ya, disertai Roh penghibur, ya, luar biasa, saudaraku, ya. Nah, Roh Kudus, saudaraku, di dalam istilah yang sering kali kita dengarkan adalah parakletos, ya, yang artinya yaitu, saudaraku, para itu artinya dekat, kletos itu artinya yang diminta untuk menolong, mendampingi, membela, dan menjadi penasehat. Ya, coba kita bayangkan bersama-sama. Saudara dan saya itu punya Roh Kudus yang dikatakan di sini itu dekat. Ya, dekat sekali dengan kita, saudaraku. Dan dia bukan hanya dekat, dia bukan hanya mendampingi, tetapi ternyata Roh Kudus itu dia itu menolong kita, mendampingi kita, membela kita, dan menjadi penasehat. Ya, makanya saudaraku, dia dikatakan penghibur. Ya, jadi mari bersama-sama kita mulai menghayati, saudaraku, bahwa hidup ini tidak sendirian. Saudara mungkin jauh dari suami, atau hari-hari ini ya mungkin orang yang sedang saudara andalkan itu ada di luar kota, ya. Mungkin saudara hari-hari ini ya tidak ada orang yang bisa mengerti hati saudara, pergumulan saudara. Saudara mau cerita kepada siapa, ya, saudara mau curhat kepada siapa, kita bingung, saudara-saudaraku. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, firman Tuhan meneguhkan kita bahwa saudara punya Roh Kudus. Amin. Ya, punya Roh Kudus yang dekat dengan kita, dan secara khusus di dalam ayat ini dikatakan dia itu penghibur, ya. Karena itu, saudaraku, janganlah engkau putus asa. Janganlah engkau merasa begini, aduh Tuhan, aku tidak ada yang menolong, ya, siapa yang dekat dengan aku, ya. Saudaraku, seringkali di dalam kehidupan saya pun juga merasa sendirian. Saya kadang-kadang lupa, oh ada Roh Kudus, ya, ada penghibur. Saya kadang-kadang lupa. Dan saudaraku, kalau kita lupa ada Roh Kudus, seringkali apa? Kita menjadi lemah. Kita seringkali, aduh, siapa ya yang bisa menolong saya, ya? Kita kadang-kadang, saudaraku, merasa seperti itu, ya. Kalau kita sudah lemah, iblis itu, saudaraku, akan apa? Akan datang dan menakut-nakuti kita, ya. Iblis itu akan datang dan membuat kita akhirnya, saudaraku, gentar menghadapi hidup ini. Saudaraku, ayo kita senantiasa, saudaraku, terus ingat, ya, ada Roh Kudus, ada penghibur, ada penolong. Ya, dikatakan di sini ada yang mendampingi aku, ada yang membela aku, ada yang menasehati aku. Ya, saudara-saudaraku, jangan pernah kita melupakan akan hal ini. Ya, saudara, kalau kita punya problem apapun, ya, coba saudara bayangkan ada penasehat. Wah, saudaraku, ya, saya itu kalau punya problem kadang-kadang saya, saudaraku, membutuhkan orang untuk menasihati saya, ya.
Kadang-kadang dalam pikiran saya buntu, aduh ini solusinya bagaimana ya? Kadang-kadang butuh, saudaraku. Saya butuh orang yang bisa menasihati saya, ya, saudaraku. Nah, kita lupa, kita punya penasihat ajaib, yaitu Roh Kudus. Ya, kalau pikiran saudara sedang buntu, saudara sedang cupet, saudara sedang, aku ini melakukan apa ya? Saudaraku, datanglah kepada Roh Kudus. Dia itu ada di sampingmu, ya. Tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, kira-kira problem seperti ini solusinya apa? Ya, saya percaya saudaraku, firman Tuhan ini bukan semacam bualan saja. Itu kan bukan fakta Pak Iwan. Oh, saudaraku, kalau kita percaya kepada firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu penghibur, dia itu penasehat kita, saya percaya Tuhan itu akan menasihati kita lebih daripada penasihat-penasihat yang ada di sekitar kita ini. Ya, belum lagi saudaraku, dikatakan di sini dia itu pembela kita, membela saudaraku, ya, menjadi pembela. Saudara, kita ini kadang-kadang, saya percaya saudara pernah punya pengalaman, ya, kita ini benar dikatakan salah, ya, kita ini jadi orang yang sebenarnya jalan kita benar, tapi kita difitnah dan kita disalahkan, kita dipojokkan, saudaraku. Kita butuh pembela, ya, apalagi hari-hari ini saudaraku, iblis itu kalau datang kepada kita itu, dia itu hanya apa? Mau membuat kita itu tertindas. Iblis itu senantiasa dia itu menuduh-nuduh kita, saudara-saudara. Ya, iblis itu senantiasa mau menjatuh-jatuhkan kita. Ya, karena itu saudara, kita perlu yang namanya pembela, dan pembela kita Roh Kudus. Bagaimana caranya Roh Kudus membela kita? Dia akan mengingatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya dikatakan di sini, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus membela kita itu dengan cara gimana? Mengingatkan kebenaran-kebenaran yang kita baca, kita dengarkan, itu akan diingatkan. Ya, dia akan mengingatkan kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku, ya, saya percaya kalau saudara membangun hubungan dengan Roh Kudus, saudara banyak membaca firman Tuhan, ya, nanti Roh Kudus akan mengingatkan, ini loh kebenarannya seperti ini. Ya, kita akan dituntun dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, saudaraku, ya. Dan dikatakan di ayat 27 ini menarik sekali, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kalau kita punya penghibur, kita punya Roh Kudus, dikatakan di sini damai sejahtera itu akan tinggal di dalam hati kita. Ya, biarlah pagi hari ini, saudaraku, mari kita terus-menerus kita datang kepada Roh Kudus, kita berkomunikasi dengan Roh Kudus, kita terus mengingat dia penolongku, dia penasehatku, dia penghiburku, dia yang akan memberikan kekuatan kepadaku, ya, sehingga apapun yang kita lewati hari-hari ini tidak akan bisa menumbangkan iman kita, tidak akan bisa, saudaraku, membuat kita akhirnya depresi, stres, tidak, karena kita punya Roh Kudus. Ya, biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan ini akan membuat kita semakin kuat. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, orang di sekitarmu bisa gentar, takut, wah, saudaraku bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Tetapi kita anak Tuhan tidak seperti itu. Karena apa? Sekali lagi, ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan kehidupan kita kepada Roh Kudus. Dia akan pimpin setiap kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak sendirian. Kami bersama dengan Roh Kudus. Dia Parakletos. Dia yang ada di dekatku bersama dengan kami. Dia menasihati kami, menolong kami, menghibur, menguatkan kami. Tuhan, mulai hari ini kami mau dekat dengan Roh Kudus. Kami mau berbincang-bincang dengan Roh Kudus. Kami mau senantiasa datang kepada Roh Kudus dan mencurahkan seluruh hati kami kepada Roh Kudus. Dan saya percaya Tuhan, kalau jemaat terus melatih dirinya untuk dekat dengan Roh Kudus, untuk terus bersekutu dengan Roh Kudus, maka semua jemaat
akan mengalami kemenangan, tidak akan gelisah, tidak akan gentar menghadapi hidup ini, tapi penuh dengan kemenangan dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan seluruh jemaat ini. Tuhan akan menolong mereka. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, biarlah mulai hari ini, sepanjang hari ini, ayo connect terus dengan Roh Kudus. Ya, saya percaya Tuhan memberikan kemenangan. Sampai ketemu kembali di dalam New Spirit selanjutnya. Tuhan memberkati.